Nah, ini saya tanda tanya, ini GoTo sedang menciptakan Indonesian Roulette, ya, di mana ajangnya itu adalah ya bisnisnya dan juga di bursa, bursa efek. Jadi tadi sudah disebut-sebut mengenai skema Ponzi, ini ada kemiripannya. Jadi pertama adalah bisnis Gojek ini adalah bisnis bakar uang. Artinya apa? Artinya sangat tergantung dari promosi, ya, promosi, penjualan, iklan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah bisa langgeng bisnis seperti ini? Gojek dan Tokopedia. Tokopedia juga sama juga gitu. Masih sampai dengan tahun lalu itu masih rugi. Jadi ini mirip dengan Indonesia Roulette. Dan kalau kita lihat investasi Telkomsel di Gojek itu bukan masalah untung dan ruginya, tetapi tadi sudah dijelaskan. Pertama adalah konflik kepentingan, sudah dijelaskan oleh Mas Yanwar dan Bung Agustinus. Jadi sudah jelas itu adalah bukan masalah untung dan rugi. Pertama adalah untuk legalnya bagaimana, etikanya bagaimana, moralnya bagaimana. Dan kalau kita lihat, nanti saya akan sebutkan, keuntungan Telkomsel itu adalah kerugian publik gitu. Jadi kalau Telkomsel untung, siapa yang rugi? Rugi itu publik, sudah jelas. Nah, nanti saya jelaskan kenapa itu. Jadi ini sudah tidak ada etisnya dan ada price fixing. Kalau dia bisa untung dan sebagainya itu diciptakan terus, harga naik seperti 194 sekarang naik menjadi 304. Apa bisa secara organik naik begitu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kenapa ini bahwa di sini adalah semacam ini saya kasih lihat laporan keuangan. Laporan keuangan 2018 itu rugi 11,7 triliun. 2019 24 triliun. 2020 masih 16 triliun. Jadi ini masih rugi terus nih kombinasi ini. Nah, kalau kita lihat lagi, bayangkan pendapatan bersih cuma 2,3, tetapi promosi, penjualan dan pemasaran itu 14 triliun gitu. Itu bisnis apa yang bisa begitu? Dan kalau kita lihat pun beban umum dan administrasi terus sampai segini ini masih lebih tinggi dari pendapatan bersih. Jadi bisnis ini sudah tidak sustain secara bisnis. Jadi hanya bisa ditopang dengan uang yang masuk kembali gitu. Nanti kita lihat. Jadi kita lihat sini sudah pertama adalah rugi terus. Nah, ini saya perbesar supaya bisa kelihatan ya. Jadi di sini bahwa pendapatan bersih 2018-2019 ini sudah tidak sehat. Jadi sudah lebih rendah dari pokok pendapatan, beban pokok pendapatan, belum yang lain-lainnya. Beban penjualan dan pemasaran. Jadi sangat sensitif sekali bisnis GoTo dengan beban penjualan dan pemasaran dengan yang namanya bakar duit tadi. Begitu dia tidak bakar, dia itu langsung sensitif sekali terhadap dia punya pendapatan, terhadap dia punya ini income dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat per 30 September ini malah makin membesar. Ya, 30 September kalau dia 21 dengan 2020 ini dia makin membesar. Dia memang ininya lebih besar karena ditopang juga oleh penjualan dan administrasi. Tetap saja bahwa di sini pendapatan bersih dengan penjualan dan pemasaran atau penjualan dan pemasaran itu jauh lebih rendah. Nah, tahun 2020 dia bisa begitu karena 2020 itu semua orang memerlukan, ya, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana, pandemi, dia memerlukan untuk memesan dari Tokopedia maupun dari Gojek. Nah, kalau kita lihat sekarang 2022 ini sudah bebas lagi, dikhawatirkan ini akan anjlok. Dan untuk menopang ini pendapatan bersih, maka penjualan dan pemasaran ini harus dongkrak lagi. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat di sini, hampir sulit bahwa dia itu bisa menghasilkan laba. Nah, ini saya kutip aja, saya juga tanda tanya, ini ada komitmen. Jadi mereka ini sangat tergantung dari Google Maps. Komitmen kontraktualnya itu 3,3 triliun pada tanggal 31 Juli. Nah, dengan sebesar begini, bagaimana kita bisa Gojek dan Tokopedia ini bisa
bisa menguntungkan. Ini terutama dipakai untuk Gojek ya sepertinya ya, dengan Maps gitu. Nah, sekarang kita kembali kepada risiko. Jadi risikonya adalah bisnis risiko ini karena dia rugi terus. Jadi sudah dibilang perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan dan mencapai profitabilitas. Jadi dia sudah bilang bahwa tidak ada jaminan bahwa ini bisa untung. Nah, terus kemudian lalu karena itu perusahaan memiliki data keuangan dan operasi historis yang terbatas di dalam pasar yang berkembang dengan cepat, prediksi atas pendapatan beban perusahaan di masa mendatang mungkin tidak akan seakurat jika perusahaan memiliki. Sekarang sudah 12 tahun. Tokopedia 12 tahun. Dan Gojek kalau dari 2010, oke. Dari 2015 dia pakai aplikasi sudah 7 tahun. Bagaimana perusahaan sudah 7 tahun dan sudah 12 tahun itu tidak bisa memprediksi. Ini kan hanya sebagai untuk mencuci tangan aja, kalau ada apa-apa bukan salah saya. Ya, mungkin tidak bisa akurat. Lalu kemudian maka kinerja operasi perusahaan dapat menjadi berbeda secara material dari yang diperkirakan. Dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi perusahaan. Jadi kita lihat GoTo bilang, saya ini tidak bisa memprediksikan saya punya itu. Jadi apa? Artinya semacam gambling, game, tidak bisa manajemen, tidak bisa memperkirakan. Jadi ini kan sangat risiko sekali bagi publik yang mau investasi. Di sini ada lagi dia mengatakan perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan. Dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Jadi ruginya itu tadi yang sudah saya sebutkan 11,7, 24 triliun, 16,7 triliun untuk 3 tahun 2018, 2019 dan 2020. Dan rugi 8,169 triliun untuk periode 7 bulan sampai dengan 31 Juli 2021. Jadi perusahaan mencatatkan akumulasi rugi bersih 20 triliun, 43 triliun, dan 57 triliun pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Dan serta 65 triliun pada tanggal 31 Juli 2021. Dan kemudian 69 triliun pada tanggal 30 September 2021. Kerugian akumulatif. Jadi akumulasi ruginya adalah 69 triliun per 30 September 2021. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen dikatakan jumlah pembayaran dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan. Laba ditahan yang tadi ya akumulasinya 69 triliun, 65 triliun sampai dengan 37. Jadi oleh karena itu pengembalian apapun kepada pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan jika ada dari harga saham yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ini ditulis di dalam prospektus. Yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini harga saham naik-naik terus, itu kita tanda tanya. Selama dia masih rugi, bagaimana harga saham bisa naik? Kalau tidak ada price fixing, insider trading, dan sebagainya. Nanti kita lihat di situ. Jadi di halaman 438 dari prospektus itu dia katakan, emiten hanya dibolehkan untuk membagikan dividen pada setiap tahun jika emiten memiliki akumulasi laba ditahan yang positif. Artinya setelah 69 triliun, dan itu akan bertambah lagi ya, kalau kita bilang pada akhir 2021 atau 2022, pasti masih akan rugi, itu akan bertambah terus.
Anggap saja bahwa setelah itu adalah 100 triliun. Jadi dia harus membalikkan laba 100 triliun baru bisa membagikan dividen. Jadi laba ditahan itu harus positif. Baru bisa membagikan dividen. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengharapkan ini dapat dividen. Investasi di GoTo ini tidak mungkin bisa dapatkan dari dividen. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan anggaran dasar, emiten bermaksud dengan persetujuan dari pemegang saham di RUPS tahunan membagikan dividen setelah emiten memperoleh akumulasi laba ditahan yang positif. Ditegaskan lagi sama dia. Nah, jadi investor tidak bisa mengharapkan dari dividen, tidak bisa mengharapkan dari keuntungan. Dari mana dia dapat? Pengembalian apapun kepada pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan jika ada dari harga saham emiten yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Akibatnya pemegang saham mungkin perlu mengandalkan penjualan saham yang dimiliki setelah apresiasi harga yang mungkin tidak akan pernah terjadi, diulang-ulang terus. Sebagai satu-satunya cara, ya, ingat, sebagai satu-satunya cara untuk merealisasikan keuntungan masa depan atas investasi mereka. Kalau dia untung, dia bisa menjual lalu untung, akhirnya investor yang terakhir yang di mana harga saham itu tidak bisa naik, itu akan rugi. Ini yang dimaksud dengan skema Ponzi. Ya, jadi kita mirip bahwa skema Ponzi itu adalah menurut Security Exchange Commission adalah skema Ponzi adalah kejahatan investasi. Perlu dicatat ini, kejahatan investasi dengan membayar investor dengan pendanaan dari investor baru. Artinya kita bisa dapat untung dari investor yang beli saham kita karena dari operation udah nggak bisa. Lalu kemudian si investor tadi harus bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai satu titik itu akan kolaps. Itulah Ponzi pengertiannya. Jadi artinya membayar investor bukan dari hasil operasional seperti dividen, tapi dari menjual saham kepada investor lainnya. Dan kemudian investor lain itu menjual saham lagi, sampai akhirnya kolaps dan terjadi kerugian massal. Ini investor SEC-nya. Nah, ini saya cuma mau highlight saja. Yang menarik adalah sebelum mereka IPO, ini adalah harga saham yang dipakai untuk valuasi dari Telkom. Sepertinya dengan harga 378 atau 375. Ini mungkin ada pembulatan atau apapun. Jadi, pada bulan Desember, perusahaan membeli kembali sahamnya. Jadi dia buyback. Dengan harga 378. Ini berapa harga yang mereka, si investor ini? Ini belum IPO. Berarti harga sebelum-sebelumnya, berarti 378. Dia bisa buyback begitu sebelum IPO kepada siapa? Nah, jadi intinya adalah apa yang terjadi kalau pada saatnya investor itu berhenti. Saya nggak kuat lagi. Ini momentum investor sudah tidak kuat lagi, maka ke publik. Nah, jadi kita lihat. Yang kedua adalah GoTo ini harus pinjam duit itu dengan 8% dalam US dollar. Dan sudah jangka pendek semua pinjamnya. Oktober 2019 dia harus jatuh temponya Juli. Jadi dia sudah ada sudah main short term punya 9 bulan. Ya, Oktober ke Juli itu 9 bulan. 8%. Lalu kemudian pada Maret katanya dilunasin. Ini pinjam ini telah dilunasin pada Maret. Padahal Maret itu dia pinjam lagi. Jadi dia pinjam dengan yang tinggi lagi, dengan bunga yang jauh lebih tinggi, 15%. Jatuh temponya Maret 2021 dan dilunasi katanya pada bulan September 2020.
Jadi 115 juta US dollar ini pasti untuk membayar itu. Nah, kemudian pada 16 November Telkomsel masuk. Apakah di sini September? Ya kita nggak tahu. Apakah uangnya ini akan November? Apakah ini untuk menutupi ini? Kan menarik. Artinya pada saat itu 2020 itu dari global sudah tidak ada duit, kurang lebih gitu ya, pandemi. Maka Telkomsel masuk untuk membayar hal-hal seperti ini. Ini dugaannya. Nah, kalau kita lihat berapa harga perolehan saham dari si investor-investor awal. Kalau kita lihat dari jumlah saham dan setoran modalnya, maka harga saham ini yang baru ya, saya sudah konversi kepada ini. Sebelumnya adalah harga saham yang dalam jutaan, lalu kemudian ini dalam nominal Rp1, maka dia Rp109, 138, 200. Ini harga saham rata-ratanya. Nah, dengan harga rata-rata seperti ini, harga perolehan Telkomsel itu masuk di 270. Padahal mereka harga rata-rata mereka cuma 140. Jadi Telkomsel membeli dengan sangat kemahalan. Lalu kemudian harga IPO lebih mahal lagi 338. Jadi mereka ini cuma jual sebagian sahamnya saja, dia sudah mendapatkan keuntungan. Dia cuma jual sepertiga saham dia, maka dia sudah balik modal. Ini apakah wajib kita duga sebagai kejahatan kerah putih? Bahkan apakah ini perampokan, penipuan, atau publik yang bodoh? Atau Telkomsel yang bodoh? Nah, GoTo masih rugi akumulasi 69 triliun. Tapi tarik dana dari publik berkali-kali lipat dari modal di store. Ya, artinya dari dia punya ini 5 sampai 6 kali. Ini dia cuma 13 itu. Kalau kita bilang nantinya sebagai market cap-nya itu 5 sampai 6 kali lipat dari modal di store. Padahal modal di store uangnya sudah menguap, sudah rugi 69 triliun. Nah, ini gimana? Setoran 63 triliun, ya, 64 triliun. Lalu kemudian ruginya sudah 69 triliun. Ya, tentu aja masih ada aset dan sebagainya. Lalu menarik itu market cap 5 sampai 6 kali lipat. Di mana pengawasan OJK, pengawasan pasar modal kita ini benar-benar sangat bahaya bagi investor publik. Lalu kemudian yang 98 ini kan ada kenaikan yang cukup drastis nih ya. Ini karena ada kenaikan dari akuisisi Tokopedia. Tokopedia itu sedang rugi. Lalu goodwill-nya 98 triliun. Ya, harusnya kan ada loss will kan ya, diselamatkan gitu. Kemudian 98 triliun. Kenapa goodwill-nya 98 triliun? Kalau saya menduga karena kerugian Gojek lebih tinggi dari kerugian Tokopedia, maka Tokopedia harus diberikan kompensasi. Sama-sama rugi tapi dia dapat kompensasi. Wah, hebat ini. Ini lihat laporan Tokopedia-nya. Dia rugi masih 2018 3,8 triliun, 7,5 triliun. Jadi kita lihat sebelum pandemi semuanya Gojek dan Tokopedia 2019 itu kerugiannya itu meningkat hampir double, lebih dari double. Itu juga Gojek juga dari 11 ke 24 gitu. Pandemi mereka terselamatkan sedikit. Begitu pandemi sudah lewat 2022 menurut saya mereka akan dapat tekanan lagi. Karena orang sudah tidak belanja di Tokopedia, ada belanja sedikit tapi tidak seintens pada saat pandemi dan juga dengan Gojek. Gojek dulu kita GoFood-nya hebat sekali, kemungkinan sekarang tidak lagi. Nah, jadi aktivitas operasinya juga, mereka cash flow-nya juga defisit terus. Jadi sama saja gitu. Lalu kemudian
harus ada penambahan dana, aktivitas dari pendanaan. Ini 12 triliun, 3,4,7 triliun. Jadi ini bisnis selama masih ada investor, mereka bisa survive. Tapi kalau tidak, maka mereka akan berpotensi sekali akan pilot. Nah, jadi apa kesimpulan dan sarannya? Kesimpulannya aja, bisnis GoTo itu sangat berisiko bagi pendanaan publik. Ini harus dilarang. Apalagi harga IPO-nya itu sangat tinggi. Nah, GoTo berpotensi pilot ketika pendanaan terhenti. Nah, dia baru IPO 11 April, lalu di Q2 ini dia sudah keluarkan di bulan Mei, mereka mau private placement 35 triliun. Apa jadinya kalau 35 triliun tidak masuk? Siapa yang mau 35 triliun yang mau masuk dengan harga seperti IPO? Apakah harga ini akan diturunkan dulu lalu ada investor masuk dengan harga rendah, kemudian baru naik lagi? Ini kan potensi-potensi kecurangan semua. Mereka yang bisa ngatur semua. Private placement, oke, saya mau di harga 200, dibikin dulu 200, nanti harganya 300 mereka jual lagi. Siapa yang rugi? Akhirnya publik yang tidak mengerti. Dipikirnya 200, 194, 150, dipikirnya udah murah. Karena dia mengharapkan harga seperti IPO. Itu harga ilusi. Nah, akuisisi Tokopedia merugikan investor. Ya, tentu saja karena prospek bisnis Tokopedia pun sangat suram. 12 tahun berdiri masih rugi. Ya, nilai akuisisi itu adalah di luar akal sehat. Jadi saran saya adalah pemegang saham pendiri. Jadi semua saham sebelum IPO harus dilarang menjual sahamnya di bursa. Supaya tidak ada price fixing, supaya terjadi benar-benar jangan merugikan itu untuk melindungi investor publik. Sampai GoTo bisa menghasilkan laba dan membagikan dividen sampai bisa menjadi normal kembali, menjadi perusahaan normal. Ya, untuk menghindari insider trading dan price fixing. Jadi untuk melindungi investor publik. Nah, kemungkinan besar saham GoTo hanya bisa naik dari kemarin ini 194 menjadi 300-an dengan cara tidak normal. Harus diselidiki siapa pihak yang melakukan transaksi. Ini kalau di SEC sudah ketangkap semua ini, sudah tahu semua kalau di SEC ini. Nah, sekarang kan masalahnya kan di sini juga kalau regulatornya mau pasti ketangkep, tapi masalahnya kan mau apa tidak atau malah mau melindungi. Dan saya sarankan adalah untuk menghindari, pertama adalah jadi di sini ada dua isu. Isu satu adalah Telkomsel sebagai perusahaan publik dan isu kedua adalah publik. Ini dua-duanya harus dilindungi. Nah, GoTo untuk yang mudahnya adalah membeli saham Telkomsel. Supaya Telkomsel udah harus keluar dulu. Jangan Telkomsel mendapatkan laba dari kerugian publik. Tidak beretika, tidak bermoral. Dan pasti melalui cara-cara kejahatan kera putih, yaitu price fixing. Saya rasa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Antoni. Luar biasa sekali. Kalau saya kira ini adalah satu hal yang sangat-sangat serius dan memang ini betul bisa dikategorikan sebagai kejahatan kera putih karena sangat kompleks ya Pak Antoni. Saya nggak tahu nih audiens kita bisa memahami ini semua atau tidak. Tapi saya ingin mensimplifikasi bahwa perusahaan yang namanya GoTo ini adalah perkawinan antara perusahaan yang negatif, dia sudah rugi, Gojek itu sudah rugi, dengan Tokopedia yang sudah rugi. Ini dibungkus sedemikian rupa sehingga ditampil cantik. Kerugian ini kemudian, perusahaan yang rugi ini kemudian ditawarkan. Nah, dalam hal ini Telkom dengan tadi dugaan ada afiliasi dan konflik interest kemudian membeli. Ya sebetulnya tidak make sense. Nah, setelah dia membeli kan orang makin teryakinkan dan kemudian setelah IPO orang kemudian menjadi tergila-gila dengan saham ini waktu awal-awal itu. Nah, begitu kemudian mereka menyadari ataupun kemudian pihak yang sadar yang besar juga yang ikut bermain juga kemudian mungkin sudah saatnya harus
menormalisasi, dia akhirnya sahamnya landai. Nah, begitu Mas Agustinus mengungkap ini ke publik, mulailah kemudian ada, wah ini bahaya nih, jadi naik lagi sekarang. Bisa nggak kita simpulkan begitu, Prof. Antoni? Sangat bisa sekali, dan saya memang menduga begitu. Setelah kita ramai di 194, ya, publik ramai, ya pasti itu adalah untuk menghindari, makanya Telkom pun harus, Telkomsel harus untung dulu, supaya tidak ada, dianggapnya tidak ada kerugian negara. Tapi banyak sekali ya, tadi Mas Yanwar sudah katakan juga ya, bagaimana secara accounting dan sebagainya itu adalah rugi, untung belum dianggap untung, rugi dianggap rugi gitu. Jadi sangat mungkin sekali. Jadi kenaikan 56% dalam 4 hari itu adalah kenaikan tidak normal. Dan patut diduga ada insider trading karena apa? Karena tidak ada berita sebelumnya kecuali berita negatif lalu kemudian dibuat harganya naik. Wah, luar biasa. Terima kasih Prof. Antoni. Saya ingin nambahin dikit di sini Mas Nur Hidayat ya, terkait dengan harga. Silakan Mas Yanwar. Yang harus dilihat adalah, Mas, videonya nyalain dong Mas. Nah, jadi yang harus dilihat juga gini, yang harus dilihat juga tuh sebetulnya GoTo ini market cap-nya tuh menjadi besar sehingga dia menjadi weighted terhadap IHSG. Jadi artinya gejolak dikit di GoTo itu akan menjadi pendorong indeks gitu. Bahkan dia udah ngalahin saham-saham perbankan yang selama ini menjadi kompasnya IHSG. Nah, cuman yang harus dicatat, yang harus kita ingat, saham tadi kan Mas Nur Hidayat kan ada infografis bahwa saham publik itu 46,4 miliar lembar saham. Oke. Berarti market cap-nya dikaliin harga IPO 338 gitu ya. Kemudian IPO dia kan sampai ke 500 triliunan, berarti kan saham-saham pendirinya juga yang masih di lock up selama 8 bulan sesuai peraturan OJK dimasukkan ke dalam market cap. Yang ingin saya katakan adalah market cap-nya GoTo itu yang pure dari penjatahan itu hanya 46,4 berapa tadi lah? 40 miliar. Nah, 46 lembar. Lembar yang sebagian besarnya itu adalah lembar pemegang-pemegang saham yang sebelum IPO, pra-IPO, yang juga dicatatkan dalam kapitalisasi pasar. Jadi artinya sebetulnya terjadi free float yang tompang. Karena floatingnya sebetulnya hanya 46 miliar lembar. Jadi kalau floatingnya hanya 46 miliar lembar, maka supply dan demand sebetulnya hanya bisa terjadi saat ini trading di 46,4 para investor di situ. Tapi harganya bisa naik, turun, karena dipadu padankan dengan kecemasan terhadap weighted-nya indeks gitu. Karena banyak manajer investasi reksadana dia juga melakukan reksadana terhadap indeksnya gitu. Jadi kalau indeks ini turun, dia juga problem. Nah, sementara untuk naikin indeks mau nggak mau, saya harus naikin juga si GoTo. Jadi ini memang orang pinter sih gitu. Cuman masalahnya kan ya kita boleh aja kayak gitu, tapi market mechanism yang betul lah. Kalau beneran yang free float-nya memang gede, kemudian dia naik kayak begini, oke lah. Tapi kalau free float-nya sebagian besar masih di lock up, kok bisa naik gitu? Belum lagi pertanyaan kita tadi gitu. Ada yang mendahului nih, yang harusnya di lock up udah mendahului lepas duluan gitu sebelum IPO. Ini penuh dengan pertanyaan lah. Itu sih. Menarik ya. Semoga ini biasanya kita kalau adain Zoom ini ada orang BI, ada orang OJK yang mendengar juga nih, Mas Yanwar. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh mereka ya untuk melakukan sesuatu lah yang publik harapkan itu. Baik, saya ingin mengundang teman-teman, tapi mungkin karena waktunya sudah maghrib dan sudah jam 6, saya ingin singkat saja. Ya, saya ingin persirakan yang sudah raise hand ini Bang Erasnita ini. Silakan Bang. Singkat saja. Nanti ada Pak Fuad Bawazir juga, kita ingin minta pendapatnya dari Pak Fuad. Bang Ernesta, volumenya sudah diaktifkan kah? Masih mute. Masih mute nya Pak. Saya ada to unmute. Udah ya. Udah. Silakan Mas. Silakan. Oke, makasih. Pak, saya juga mungkin bertanya sedikit kepada Pak Antoni atau kepada Pak Yanwar kali.
saya juga orang yang biasa ikut di pasar modal ya. Dan sejak awal udah tahu bahwa keadaan GoTo gini, saya juga nggak percaya dengan perusahaan-perusahaan yang katakannya perusahaan apa istilahnya itu? Bakar duit ini. Saya dari awal tuh juga nggak terlalu tertarik gitu ya. Nah, tapi yang menarik buat saya ini memang ada suatu unsur yang sangat penting sekali. Waktu terjadi pembelian buyback saham, tadi itu ada sekitar 1,9 triliun kalau salah, dengan buyback dengan harga 381 atau 3 berapa gitu ya. Itu duitnya siapa Pak dibeli untuk duitnya dari mana pada waktu itu sehingga bisa buyback saham itu. Itu menarik itu. Nah, ini unsur-unsur mungkin di situ tuh unsur-unsur penelikungannya gitu ya. Yang kedua, masalah bakar duit atau tidak bakar duit ya. Kan begini Pak, di dalam pasar modal perusahaan-perusahaan seperti ini diimajinasikan bahwa di masa depan itu ekonomi akan ditata dengan cara-cara teknologi seperti ini. Mereka berharap bahwa 272 orang Indonesia dan sekitar 400 juta orang ASEAN itu akan memakai teknologi seperti ini untuk berdagang, untuk bertransaksi gitu ya. Itu bisa-bisa aja kita melakukan valuasi saham dengan cara-cara seperti itu ya. Logiknya di mana? Nah, cuman dalam penilaiannya mungkin orang terlalu optimis terhadap hal-hal seperti itu sehingga melupakan basic bisnis yang sebenarnya. Sehingga muncullah tadi dari Pak Antoni neraca, saya juga kaget ya Pak, melihat Bapak neraca GoTo 5 tahun pertama rugi 63 triliun. Wah ini saya benar-benar bersyukur bahwa saya nggak pernah sentuh itu saham gitu loh. Ini apa-apaan begitu bikin bisnis seperti ini. Mungkin itu Pak, 2 hal yang saya komentari karena waktunya pendek. Tapi saya ingin itu detail, kenapa ada terjadi transaksi buyback saham sebelum perusahaan go public. Itu sangat penting itu. Makasih Bang. Okay. Ya, makasih Bang Erasnita. Saya ingin silakan. Commute. Mas Nur Hidayat. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya udah panjang lebar. Terima kasih Mas Erasnita. Saya ingin memberikan kesempatan ke Bang Fuad Bawazir. Mungkin Bang Fuad ada komentar, Bang. Ada nggak Bang Fuad di sini? Ada tuh. Masih ada ya. Dinyalakan dong Bang ininya Bang. Oh ya, kameranya sudah. Sekarang suaranya Bang. Ya. Oke, silakan Bang. Ya, singkat saja, menarik lebih ke hulu lagi para pejabatnya yang membuat kebijakan yang bisa ngatur ini itu jangan lagi yang pengusaha batubara ngatur batubara, yang pengusaha sawit ngatur sawit dan sebagainya, itu mesti konflik of interest. Itu dulu tidak boleh. Satu. Kedua, saran saya itu ya sekarang yang masih bisa keluar dari saham GoTo itu cepat-cepat saja keluar. Ya, mumpung harganya lagi dibikin rekayasa bagus, cepat-cepat keluar. Jangan sampai ada nanti itu suara rugi itu hati-hati. Ya. Ketiga, pengusutan ini nepotisme dan sebagainya itu supaya diteruskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fuad Bawazir. Saya ingin ke narasumber dari komentarnya Bang Erasnita, mungkin ke Bang Yanuar kali. Silakan Bang Yanuar. Oke, pertama gini ya. Bang, video Bang. Oke, pertama gini. Betul, makanya saya tadi mohon izin untuk interupsi pas Antoni ada slide itu. Gitu ya. Jadi selama ini gini ya. Seperti dengan acara pemeriksaan pidana apapun, di pasar modal juga sama, harus ada 2 alat bukti. Jadi artinya seseorang afiliasi oke, tapi kalau tidak melakukan transaksi benturan kepentingan, maka ya transaksi itu afiliasi tapi tidak ada transaksi benturan kepentingan. Nah, unsur transaksi benturan kepentingan itu harus ada pihak yang diuntungkan. Nah, buyback ini itu menjadi salah satu potensi. Kalau afiliasi kita udah nggak bisa bantah lah, afiliasi udah terjadi. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah unsur kedua, yaitu yang menerima manfaat. Dengan adanya buyback ini sebetulnya lewat
narasi ini gitu ya, membuka mata kita bahwa ternyata ada yang diuntungkan. Kenapa saya bilang ada yang diuntungkan? Siapa aja tuh Bang yang di buyback, Bang? Nah, itu yang harus kita tunggu nih, kita tunggu Ya, ya. itu harus itu. Betul, saya dengar sih. Itu Saya duit dengar kita dipakai buat itu, Bang. Betul, yang saya dengar ada media yang punya siapa saja yang terima buyback. Saya udah dikasih tahu juga beberapa namanya. Ya kita tunggu ya, semoga medianya juga dalam beberapa hari ini mengeluarkan siapa aja yang di buyback gitu ya. Artinya karena hasil investigasi sebuah media lah gitu ya. Nanti kita coba tunggu. Saya udah tahu sih gitu beberapa nama itu, dan itu akan semakin menghebohkan situasi gitu ya, karena orang-orangnya sebetulnya ya orang-orang dekat-dekat juga dengan afiliasinya gitu ya. Jadi tapi kita tunggulah ya kan, karena ada media yang udah sedikit Bang, baik yang di buyback itu siapa aja. Nah, jadi sebetulnya sekarang itu adalah intinya afiliasi sudah ada, potensi benturan kepentingan ada. Jadi kalau saya menggambarkan ke pasal 95 dan pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal, orang dalam sudah ada, informasi orang dalam sudah ada, dilihat dari afiliasi. Transaksi benturan kepentingan mendahului informasi publik ada. Kenapa? Karena begitu IPO, mereka di lock up. Sebelum IPO, mereka bisa keluar. Kembali ke pernyataan Prof. Antoni tadi, harusnya bukan hanya 8 bulan, sampai kapanpun mereka nggak boleh keluar. Nah, jadi artinya apa? Artinya juga investor kebanyakan yang pegang GoTo harus tahu. Kak, ini loh, mohon maaf ya. Saya tuh pernah juga bicara misalnya dengan kawan saya sekarang yang lagi dirundung masalah nih kan, yang gara-gara minyak goreng nih, sesama di pasar modal juga dulu gitu kan. Dulu saya pernah tanya gitu ke dia gitu. Pas dia lagi promo investasi di Indonesia. Saya bilang gimana mau meyakinkan, gimana kalau investornya nanya keluarga dia di mana gitu. Keluarga dia di Singapura. Orang kan bisa nanya, saya bilang. Anda aja nggak percaya sama negaranya, gimana orang mau percaya sama Indonesia? Nah, ini juga yang sama dengan saya ingin katakan kepada investor GoTo, oke lah cuan goreng-goreng. Tapi kalau pendirinya aja udah nggak percaya diri pengen keluar, Anda lihat, perusahaan ini bukan mengandalkan untung, tapi perusahaan ini mengandalkan permainan persepsi dan kemudian exit strategi. Keluar cepat. Nah, sekarang harga diangkat ini, baca lagi prospektus GoTo-nya, akan terjadi 10 kali lagi right issue. Jadi bayangin aja loh, di prospektus aja dia udah ngomong 10 kali right issue. Berarti akan ada 10 kali outlet para pemegang saham di awal ini keluar. Persoalannya pakai duit siapa? Tadi yang dikatakan oleh Prof. Antoni, 37 triliun besok lewat private placement. Harga berpatokan kemana? Ke harga bursa. Jadi kalau sekarang harga dinaikin, ada kepentingan harganya naik. Tapi siapa yang akan beli 37 triliunnya? Mohon maaf. Saya juga ingin memotong kurva nih, saya selengkat aja. Yang paling berkepentingan terhadap dilusi saham, terhadap harga hanya Telkom, karena Telkom mengkonsolidasikan laporan keuangan. Jangan-jangan besok Telkom, karena dilusi, karena harga, dia lagi yang ngambil lagi hak right 37 triliun. Atau BUMN. Ya, atau BUMN lain lah, dengan pensiun lain, BPJS Ketenagakerjaan, apa segala macam ini kan gitu. Jadi artinya BUMN lain. Atau BUMN lain. Jadi gini, saya sih ingin fokus di sini aja, Bang Heranita dan juga Prof. Antoni dan Bapak Ibu sekalian. Seingat saya BUMN itu agent of development. Ya. Jadi BUMN tidak punya kewajiban menjadi agent of development membuat unicorn sukses di pasar modal. Karena itu jauh banget terhadap mengangkat kelas masyarakat kita di sektor real. Jadi kalau BUMN ini mengambil misalnya startup yang membuat perusahaan itu melakukan digitalisasi terhadap petani dan memang terjadi di petani, rugi pun itu kita masih bisa nangkep agent of development. Membuat petani kita masuk ke dalam era digital. Kalau ini menurut saya tanpa kita punya saham GoTo pun kita tetap bisa gosen kan? Mas Nur Hidayat bisa nggak gosen? Bisa kan nggak punya saham juga? Ya kan, jadi artinya Mas Nur Hidayat bisa nggak kemudian menjadi rekanannya GoTo gitu, jualan di Tokopedia, menjadi apa? Bisa kan nggak punya saham juga? Jadi menurut saya segala sesuatu tuh harus secara logik tuh nalar gitu. Kalau dikatakan bahwa kita ngelihatnya value strategiknya apa? Orang saya juga
Kalau sekarang dagang di Tokopedia tinggal masuk, masa nggak punya saham juga? Mau punya driver, masuk aja. Apa gitu value-nya? Jadi bagi saya sih itu sih. Jadi intinya adalah menyayangkan aja gitu. Cara kita melihat agent of development seolah-olah menjadi mendongkrak unicorn kebanggaan bangsa gitu. Kan nggak itu gitu. Menurut saya unicorn tuh punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi mungkin terakhir dari saya gini, sedihnya tuh gini ya. Kalau dulu zamannya dari mulai setelah reformasi, dari zaman Habibie, Gus Dur dan sebagainya, mekanismenya itu adalah rebutan penjatahan ketika BUMN-nya dijual, diprivatisasi atau divestasi. Mereka ambil pencatatan penjatahan harga murah, IPO yang benar-benar mau saham itunya naik, mereka keluar. Kalau sekarang uang BUMN-nya dipakai ngedongkrak, sedih nggak? Jadi kalau sekarang kembali ke pertanyaan Mas Erani tadi, duit siapa? Yang jelas. Tadi Prof. Antoni udah liatin tuh, cash flow-nya negatif 10T. Rugi kalau negatif cash flow 10T, dia nggak punya uang cash di kas. Dalam tanggal yang sama ada konversi. Obligasinya Telkomsel dan hak right-nya membeli saham. Dapat duit kan tuh perusahaan? Betul. Duit seger. Nah, duit segernya itu kemudian ada buyback gitu. Ya monggo OJK periksa. Ini tertransmisi tidak? Tapi kalau berdasarkan common sense, berdasarkan logika laporan keuangan, kalau negatif cash flow, dia tidak punya cash. Kalau tidak punya cash, gimana mau buyback? 1 bulan sebelumnya terjadi hak right-nya Telkomsel, uangnya Telkomsel masuk, 1 bulan berikutnya ada konversi. Bahkan terima kasih saya, tadi Prof. Antoni mengatakan harganya 381, saya jadi tahu gitu. Oh, pantesan Telkomsel bilang harga pasarnya GoTo 31 Desember 2021 375. Berarti dia membeli saham-saham buyback ini seharga segitu. Bayangin, 375 kalau dulu pas masuk belinya 1 perak. Nah, itu ya. Jadi ya kita tidak menuduh, tapi pola ini ada, sekarang silahkan OJK. Buktikan. Yang jelas ini perusahaan negatif cash flow, dia punya aksi korporasi buyback. Sebulan sebelum itu dia mendapatkan uang dari masuknya Telkomsel. Itu aja.